Apakah ada kode dari Jokowi untuk dukung Ganjar di Pilpres 2024 karena momennya ada di hari yang sama dengan Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Mas. Mas Adi, bagaimana Anda melihat tadi momen Ganjar Pranowo dan Jokowi satu mobil? Ya, saya kira kalau soal kedekatan Jokowi dengan Ganjar Pranowo bukan perkara biasa gitu ya. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa memang Jokowi terlihat sangat ingin Ganjar yang kemudian diusung di 2024. Dalam acara Projo beberapa waktu yang lalu kan sebenarnya ada kode keras bahwa Jokowi memang lebih terlihat ingin Ganjar ya yang diusung oleh PDIP sebagai kandidat capres di 2024. Nah, kemarin ada dua peristiwa politik yang seakan-akan berbeda, di mana Nasdem mengusung Anies sebagai kandidat capres dan kemudian kebersamaan Jokowi dengan Ganjar di Jawa Tengah di Batang gitu ya dalam acara groundbreaking suatu proyek yang cukup luar biasa. Dua peristiwa yang menurut saya kalau dilihat sekilas memang tidak ada kaitannya, tapi sekali lagi publik tidak pernah berhenti untuk mengaitkan dua peristiwa itu saling berkaitan dengan 2024. Kalau Nasdem memang serius ingin usung Anies, Jokowi sebenarnya secara langsung ingin mengatakan bahwa Jokowi punya jagoan namanya Ganjar Pranowo di Jadi itu kode 2024. Jokowi langsung, Mas Adi? Ya jelas pasti itu kalau kita melihat pembicaraan publik ya, para suara-suara netizen dan kita juga bisa mendengar ketika Jokowi ditanyakan misalnya soal pencapresan Anies dari Nasdem, Jokowi secara tidak langsung kan ingin mengkritik bahwa ini adalah satu suasana yang tidak kondusif ya untuk bicara tentang pencapresan, ada deklarasi dan seterusnya, karena seluruh rakyat Indonesia sedang berduka dalam kasus Kanjuruhan di Malang. Apalagi Ganjar misalnya dalam beberapa statementnya saat menemani Jokowi selalu mengatakan kerja, kerja, dan kerja. Itu artinya adalah sebagai salah satu bentuk kritik ataupun jawaban secara umum terhadap deklarasi yang kemudian dilakukan oleh Nasdem. Ini semacam berbalas pantun politik, Mas, karena peristiwa politik ini nggak mungkin kebetulan, pasti ada kaitannya yang tentu saja akan memanaskan suhu politik menuju jalan panjang di Kalau 2024. kalau tadi kata Anda itu kode yang ditunjukkan oleh Jokowi, tapi kan beberapa kali juga Jokowi bilang ojo ke susu soal capres ini. Bagaimana Mas Adi? Nah, yang disebut dengan ojo ke susu oleh Jokowi itu jangan ada deklarasi secara definitif terhadap satu orang gitu ya. Soal kemungkinan akan diusung di 2024. Misalnya nih menyebut para relawannya itu aklamatif mendukung Ganjar Pranowo. Kan itu yang sebenarnya dihindari ya karena itu bentuknya seremonial dan sampai saat ini PDIP belum mengumumkan siapa suara sah yang harus diusung untuk 2024. Tapi secara kode, secara kedekatan, semua orang tahu Jokowi, infrastruktur pemenangannya 2019, 2014 dan para relawannya memang terlihat lebih dekat ke Ganjar Pranowo ketimbang calon-calon yang lain. Ini yang kemudian menjelaskan ketika ada kunjungan Jokowi ke Jawa Tengah ditemani oleh Ganjar Pranowo. Ini bukan perkara gampang. Karena sebelumnya kalau ada acara partai di Jawa Tengah, Ganjar ini sering tidak diundang, Mas. Tapi setiap kehadiran Jokowi di Jawa Tengah pastinya ditemani oleh Ganjar Pranowo. Itu artinya apa? Bahwa Ganjar secara tidak langsung memang merupakan sosok yang sampai saat ini merupakan ya selera politiknya Jokowi, the next presiden yang kemudian akan diusung Mas untuk Adi, 2024. kalau misalkan selera politiknya Jokowi, tapi mungkin nggak sih Ganjar digandeng oleh partai lain selain PDIP? Nah, itu yang agak rumit. Tentu itu semua sangat tergantung Pak Ganjar Pranowo ya. Tapi yang jelas sekalipun Jokowi itu selalu dikaitkan dengan Ganjar Pranowo, dekat punya chemistry, sangat terlihat bahwa Jokowi itu tidak mau berhadapan-hadapan dengan Mbak Megawati sebagai ketua umum, sebagai veto player yang bisa menentukan soal siapa kandidat dari PDIP. Publik juga tahu elit-elit PDIP memang lebih condong untuk mengusung Puan Maharani untuk maju di 2024. Kalau bicara apakah Ganjar ingin maju dari partai politik yang lain, saya rasa ya kemungkinannya 50-50. Kalau kemudian ada perahu yang bisa memungkinkan Ganjar maju dan itu solid untuk berkontestasi, sangat mungkin Mas Adi, Ganjar untuk bisa keluar dari barisan Mas Adi, PDIP. seberapa Tapi besar sih pengaruh dari kode yang ditunjukkan Jokowi ini pada publik? Karena kan nggak main-main, ngajak satu mobil, mobilnya plat Indonesia satu lagi. kalau pada level publik saya kira sudah firm ya bahwa hampir semua orang sudah tahu, hampir semua orang sudah yakin bahwa
selera politik, chemistry Jokowi itu ada pada Ganjar Pranowo. Tapi sekali lagi memang Jokowi itu tidak mau berhadap-hadapan gitu ya dengan Mbak Mega yang saat ini merupakan satu-satunya orang yang bisa menentukan siapa capres dari PDIP nantinya yang akan bertanding di 2024. Tapi sekali lagi Mas, pada level elit PDIP kita juga tahu bahwa hampir mayoritas elit-elit PDIP itu memang lebih condong agar Puan yang nantinya akan diputuskan untuk maju di 2024. Variabel-variabel ini yang kemudian menjadi tarikan-tarikan nafas antara elit PDIP dengan suara publik yang kemudian seakan-akan terwakili dari kode keras yang diberikan oleh Jokowi. Tapi yang paling penting kalau saya melihat suasana publik secara umum, ketika Anies dideklarasikan oleh Oke. Nasdem, maka suara-suara yang muncul itu bukan nama yang lain, Mas, tapi nama Ganjar Pranowo gitu ya. Jadi bagaimana Tidak dengan ada PDIP nama-nama Mas lain Adi? yang Kalau partai lain seperti udah yang deklarasi, disampaikan. PDIP bagaimana nih? Gimana, Mas? Ya kalau partai lain udah deklarasi Nasdem, kalau PDIP bagaimana melihatnya? Apakah harus juga sesegera mungkin? Kalau PDIP terkesan lebih cool ya, karena pertama PDIP ini merupakan satu-satunya partai yang punya boarding pass untuk memajukan calon presiden sendiri, karena sudah menggenapi ambang batas presiden. PDIP memang saat ini sedang menimbang betul soal siapa kira-kira jagoan di Pilpres yang akan diusung setelah nama Anies Baswedan diusung oleh Nasdem. Sorry itu saya katakan suka tidak suka, Anies ini adalah nama kandidat yang masuk top 3 dalam survei. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan. Maka Baik, publik akan melihat bahwa akan menarik kompetisi di 2024. baik. Kalau yang menjadi pesaing Anies itu adalah mereka yang juga masuk dalam Kita top tunggu 3 ya, dalam survei-survei itu. Betul Mas, karena makanya itu dinamika yang saya sebut politik saat tadi. ini sudah mulai menarik perhatian publik. Kita akan tunggu nanti bagaimana lagi drama-drama yang terjadi di publik. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang hari ini. Terima kasih Mas Adi.